Selamat bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas untuk Bapak Ibu Guru input nilai dengan menggunakan e-rapor versi MPD. Kali ini kita akan memulai dengan membuat perencanaan, tapi sebelumnya kita akan cek kompetensi dasarnya, kemudian kita membuat perencanaan, kemudian kita input penilaian sampai dengan nanti kita mengirim nilai. Oke, kita langsung saja. Langkah awalnya Bapak Ibu seperti biasa upload atau mengakses alamat MPD-nya sesuai yang sudah diberikan oleh admin ya, alamatnya. Oke, kita coba lihat. Yes. Ya. Bapak Ibu, ini alamat MPD-nya. Oke, setelah seperti ini Bapak Ibu bisa langsung melakukan login dengan akun yang sudah Bapak Ibu terima dari admin. Nanti silahkan dimasukkan aja akunnya di sini. Misalnya oke, kemudian passwordnya saya masukkan, saya login sebagai guru. Oke, seperti ini Bapak Ibu. Klik masuk. Ya, di sini akan terlihat berapa kelas yang saya ampu, kemudian ada laporan juga yang saya ampu ada berapa, ada total siswa. Nah, oke, di sini terlihat Bapak Ibu sudah banyak yang ada. Nanti akan kita coba membuat perencanaan. Kita coba yang belum. Nah, ini ada yang kelas yang belum. Kita akan coba mulai kelas 12 ini belum dibuat perencanaan sampai dengan penilaian juga belum dibuat di statusnya maupun. Ini akan kita coba, kita akan buat mulai dari perencanaan. Sebelumnya Bapak Ibu, di sebelah kiri ada menu data kompetensi dasar. Ini Bapak Ibu bisa pilih bahasa Indonesia. Kebetulan ini saya pakai apel bahasa Indonesia ya. Di sini ada sudah komplit, silahkan mau dipakai. Tapi seandainya tidak ada, Bapak Ibu bisa menambah kompetensi dasar di sini. Oke, seperti ini. Kemudian berapa KD yang ingin Bapak Ibu masukkan. Saran kami untuk KD itu minimal, kalau memang tidak ada di situ, untuk KD itu minimal yang diisi ada 3 untuk pengetahuan dan 3 untuk keterampilan. Jadi Bapak Ibu tambahkan 6. Oke, kemudian tampilan. Nah, di sini nanti akan ada 6, kemudian pilih mata pelajarannya yang Bapak Ibu ampu. Ini untuk satu tingkat. Oke. Jadi KD ini berdasarkan mapel. Jadi Bapak Ibu ketika akan merubah, ketika akan menghapus, ketika akan menambah, itu mohon bisa berkoordinasi dengan guru pengajar yang lain dalam satu mapel UMGMP dalam sekolah tersebut. Oke, seperti ini tingkatnya. Pilih pengetahuan atau keterampilan. Di situ nggak muncul ya. Semesternya nanti bisa diisi. Nah, untuk kode KD ini sebisa mungkin berupa angka. Kalau yang di sini dan angka itu tidak boleh sama dengan kode KD yang sudah ada. Contoh Bapak Ibu, KD yang sudah ada adalah 3.1 dan itu tidak akan Bapak Ibu gunakan. Bapak Ibu mau menggunakan yang baru, silahkan dibuat saja 3.01 misalnya, seperti itu. 3.01 itu bisa
asal tidak ditambah dengan huruf. Di kode ini semua berupa angka. Kemudian isikan nama adik, silahkan diisi sesuai yang Bapak Ibu inginkan. Kemudian ini ringkasan dari tadi itu apa. Oke, setelah semua diisi, nanti diklik simpan, otomatis nanti tersimpan. Sini ada simpan. Oke. Baik, karena di sini udah AD, saya akan mencoba langsung di penilaian Bapak Ibu. Ini saya batal. Kemudian di rencana penilaian ada 3 menu. Oke, seperti ini. Yang pertama, Bapak Ibu perlu rencana pengetahuan dulu. Silahkan pilih kelasnya. Saya coba kelas mata pelajarannya. Oke, kemudian di sini ada jumlah penilaian harian. Bapak Ibu ingin memberikan penilaian harian berapa? Ya, silahkan nanti bisa dihitung dalam 1 semester ini. Bapak Ibu melakukan penilaian, ingin menginput penilaian harian itu berapa kali, bisa dimasukkan di sini. Saya coba 1 aja. Oke, nanti akan muncul seperti ini. Oke, ini penilaian harian. Ini ada 1 karena saya tadi memilih 1. Kalau memilih 2 bagaimana? Jadi di sini ada, saya pilih 2. Nah, di sini ada tambahan lagi. Di sini ada 2. Jadi jumlah penilaian itu, penilaian harian itu tergantung Bapak Ibu. Nanti apakah Bapak Ibu mau berapa kali, mau 2 kali, mau 3 kali, itu terserah Bapak Ibu. Hanya nanti jumlah nilai yang harus diinput juga tergantung berapa banyaknya yang ada di sini. Sebagai contoh seperti ini, Bapak Ibu, saya 2 kali, ini tes tertulis. Misalnya yang ini juga tertulis atau tugasan. Oke, kemudian ini pas sama TS, pasti ada nilainya. Kemudian silakan dimasukkan bobot, berapa bobot untuk masing-masing poin ini. Atau Bapak Ibu bisa masukkan juga KKR-nya. Atau bisa juga ini dimasukkan sebanyak total 100%. Silakan dimasukkan. Oke. Kemudian Bapak Ibu, dari KD yang muncul, Bapak Ibu harus menentukan mana yang akan diinput nilai, mana yang akan diinput nilai. Misalnya di sini ada 4 KD kebetulan. Nah, di sini juga harus dibuat berapa. Saya untuk penilaian harian pertama saya ada di titik 2. Kemudian penilaian harian kedua saya sampai di titik. Misalnya seperti itu. Nah, kemudian PTS-nya sampai ke titik 2. Kemudian pasnya sampai. Nah, ini berarti nanti Bapak Ibu harus memasukkan 4 nilai, yaitu nilai harian ada 2, kemudian nilai PTS dan nilai pas. Nah, seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu 3.1 ini juga ingin diinput nilai bagaimana? Silahkan dicetak. Nah, seperti ini 1, 2, nanti ini 3, 4 misalnya. Ini untuk nanti yang harus di Bapak Ibu itu berarti ada 6 nilai per AD. 3.1 untuk harian 1, 3 dan 3.4 untuk harian 2. Biar lebih cepat, saya coba 1 aja. Masing-masing 1 saya memasukkan 4 nilai. Terisi, nanti penentuan nilai raportnya seperti itu. Jadi oke. Ya, sudah selesai. Kemudian rencana penetapan selesai, kita berlanjut ke rencana keterampilan. Jadi kelasnya yang sama.
ada jumlah penilaian. Nah, kita untuk penilaian keterampilan kita usahakan itu penilaiannya seimbang dengan yang nilai keterampilan pengetahuan. Jadi jumlah penilaiannya hampir sama. Saya coba misalnya tadi saya membuat 2 penilaian keterampilan, berarti nanti ada yang harus kita masukkan 2 nilai keterampilan. Nah, di sini yang pertama kinerja, 2 proyek. Nah, bobotnya mau buat sama nggak masalah. Kemudian ini tadi keterampilan muncul. Nah, Bapak Ibu harus mencetak berapa nilai yang akan dibuat di situ. Misalnya ini adalah 4.1 dan 4.2 itu ada di kinerja. Kemudian yang ini ada di menu proyek. Itu nggak masalah. Ini mau dibuat. Dan pas 1 aja baru ini. Misalnya saya 4.1 sampai 4.3 itu saya buat 1 penilaian ada di kinerja. Kemudian 4.4 dan 4.5 saya ambil di 4.5 itu berupa proyek. Berarti nanti yang saya masukkan ada 2 nilai. Oke. Nah, kemudian setelah selesai di sini ada rencana bobot. Nah, bobot ini digunakan untuk mengatur pembobotan antara nilai pengetahuan dan nilai keterampilan. Nah, nanti berapa? Kalau di sini ada 1:1, berarti nanti anggapannya adalah 50% nilai pengetahuan ditambah 50% nilai keterampilan. Nanti ini terserah Bapak. Dalam bahasa Indonesia saya buat misalnya 50-50. Tulis 1 juga nggak apa-apa, 50-50, ini jumlahnya 100 juga nggak apa-apa. Misalnya Bapak Ibu condong ke pengetahuan, ini silakan diisi 60 misalnya, dan penampilan 40, nggak masalah. Oke, misalnya seperti ini. Klik simpan, pembuatan selesai. Oke Bapak Ibu, kita sudah membuat rencana penilaian. Kemudian untuk input penilaian itu ada 2 macam. Bapak Ibu bisa langsung di menu yang ada di sini, yang ada di apa namanya, yang ada di sebelah kiri. Oke. Yang ada di sebelah kiri. Di sini ada menu input penilaian. Bisa dilihat ada input penilaian. Ini digunakan kalau Bapak Ibu ingin melakukan input penilaian secara manual di sistem langsung. Seperti itu. Oke, kemudian Bapak Ibu klik input pengetahuan misalnya, kemudian pilih kelasnya, mata pelajarannya. Nah, Bapak Ibu ingin melakukan input apa? Ini bisa dipilih. Misalnya saya ingin penilaian harian 1. Nah, di sini yang adalah penilaian harian 1. Silakan Bapak Ibu isi nilai sisi secara manual, kemudian silakan disimpan seperti itu. Kemudian setelah selesai simpan, Bapak Ibu pindah lagi, kemudian ganti yang penilaian harian kedua. Oke, simpan, kemudian pilih juga yang pas, simpan, kemudian pilih juga yang PTS. Nah, silahkan diisi di sini. Itu kalau secara manual. Jadi Bapak Ibu bisa klik pengetahuan, kemudian masing-masing tadi dipilih. Keterampilan juga sama, penginputan manual seperti itu. Kalau dirasa Bapak Ibu, nah ini untuk keterampilan Bapak Ibu terlalu lama, kesulitan mengisi ini, nah
harus pindah satu-satu gitu ya. Bapak Ibu bisa melakukan input penilaian dengan cara yang kedua, yaitu dengan cara import. Dengan cara import. Nah, sebagai contoh seperti ini. Setelah melakukan rencana tadi penilaian, Bapak Ibu melakukan download formatnya dulu. Download format ini wajib. Kemudian kita pilih kelasnya, tadi kelas apa. Ini harus sesuai ya, Bapak Ibu nanti harus sesuai dengan ya, nanti. Nah, di sini ada dua format untuk kelas yang tadi kita buat. Ada format untuk pengetahuan dan format untuk keterampilan. Silahkan download yang warna biru, sudah ada nilainya. Oke, seperti ini. Kemudian yang keterampilan, oke, silahkan dibuka Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu kita harapkan tidak merubah format yang tadi sudah dibuka. Ini saya coba dulu isi nilainya, nanti kemudian saya lakukan report. Oke, saya lakukan dulu. Oke. Dulu ya, kita isi dulu Bapak Ibu biar lebih cepat. Oke, mohon maaf ini untuk formatnya tidak kita munculkan. Oke. Yang terpilih. Yes, baik Bapak Ibu, sudah selesai. Saya lakukan cek dulu biar nanti tidak error. Oke, yang pasti Bapak Ibu melakukan input ini. Input ini adalah dengan nilai utuh, yaitu antara 0 sampai dengan 100. Tidak boleh ada angka di belakang koma. Oke, Bapak Ibu, itu diperhatikan. Kemudian format dari Excel-nya itu tidak boleh dirubah, baik filenya ataupun formatnya. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Oke, saya sudah selesai mengisi nilai. Oke, saya akan melakukan import. Jadi setelah Bapak Ibu melakukan ini tadi, silahkan masuk ke menu input penilaian. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa klik pada menu input nilai pengetahuan, input pengetahuan dulu. Kemudian Bapak Ibu tidak perlu memilih kelas di sini, karena tadi format Excel-nya sudah bagus, formatnya sudah diisi tadi, sudah menuju ke kelas yang akan diisi. Kita klik import. Oke, seperti ini Bapak Ibu. Kemudian kita pilih filenya tadi yang kita cari ada di mana. Nah, ini sudah merujuk ke kelasnya.
jangan salah Bapak Ibu waktu memilih ini filenya. Ini file keterampilan, ini file pengetahuan. Oke, kita pilih pengetahuan, kemudian klik open, kemudian langsung di sini ada klik upload. Ya, di belakang saya klik upload. Nah, secara otomatis nilai ini udah masuk semua. Nah, di sini PH1, kemudian di bawahnya BTS, di bawahnya ada B2, kemudian di bawahnya ada PAS. Jadi seperti ini sudah masuk semua Bapak. Jadi ini seperti yang ada di Excel. Bapak Ibu tinggal klik simpan data nilai. Oke, kita klik simpan data nilai. Oke, berhasil ditambahkan. Oke, kita klik OK. Kemudian kita juga lakukan hal yang sama dengan keterampilan. Tidak perlu pilih kelas, import, kemudian sini kita pilih filenya sama, pastikan tidak keliru ya, ini ada keterampilan. Kita klik open, kemudian upload data. Nah, ini udah masuk semua, silahkan dicek. Itu ada P1 dan P2. Oke, silahkan diklik simpan data nilai. Oke, berhasil. Berarti proses penilaian kita sudah berhasil. Kemudian di sini ada input jurnal siswa. Ini apa Bapak Ibu? Ini digunakan untuk mengisi penilaian karakter siswa, untuk memberi masukan kepada wali kelas. Jadi yang menginput nanti wali kelas, namun Bapak Ibu bisa memberikan penilaian terhadap siswa. Oke, nanti seandainya Bapak Ibu tidak memberikan penilaian itu ini bisa dilewati. Oke, kemudian kita lihat hasil pengolahan kita yang sudah kita buat tadi. Ini ada nilai pengetahuan. Oke, kita pilih kelasnya tadi yang kita buat, mata pelajarannya. Nah, di sini ada rincian nilai siswa, ada pengolahan nilai per KD, dan ada nilai rapor. Kita klik dulu yang rincian nilai siswa, kita lihat hasilnya. Nah, ini rincian nilai siswa yang kita input. Kemudian ini pengolahan nilai per KD, kita tampilkan. Oke, hasilnya seperti ini. Kemudian bagaimana nilai raportnya, kita bisa lihat nilai rapor, kita tampilkan. Nah, ini nilai rapornya. Bisa dicek. Kalau semuanya sudah benar, Bapak Ibu bisa lihat, bisa lanjutkan ke nilai keterampilan. Bisa dipilih dulu kelasnya, mapelnya. Ini sama. Kita cek misalnya nilai raport aja langsung ya. Kita tampilkan. Nah, ini nilai keterampilan untuk siswa tersebut ya, di kelas tersebut ya. Kemudian kalau sudah, Bapak Ibu bisa lakukan lihat nilai akhir dan nilai akhir di kelasnya, mata pelajarannya. Nah, di sini akan terlihat seperti ini nilai akhir. Jadi ini bobot pengetahuan itu ada 83, nilai keterampilan 83, rata-ratanya sekian. Ini masing-masing nanti sudah terhitung secara otomatis. Ini adalah nilai rapot ya, nanti Bapak Ibu harus kirimkan. Nah, kalau statusnya seperti ini, kita melihat di halaman depan Bapak Ibu. Di halaman depan kita lihat kelas yang tadi kita buat. Kita lihat semua. Nah, ini kelas yang kita buat tadi, 12 LG. Ini perencanaan sudah kita buat, pembobotan sudah kita buat, penilaian sudah kita buat, tapi ini belum dikirim. Artinya data itu belum bisa masuk ke server untuk dibuat raport. Jadi ini belum bisa diproses untuk menjadi nilai raport karena belum terkirim. Nah, Bapak Ibu harus mengirimkannya melalui nilai akhir
kemudian kirim nilai akhir, kita pilih dulu kelasnya. Oke, kita klik mata pelajarannya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Oke, ini yang terkirim nih. Kalau misalnya sudah benar, silahkan diklik kirim. Oke, nilai berhasil disimpan. Oke, kita klik, kita lihat, coba pada lihat nilai terkirim, pilih kelasnya, pelajarannya. Nah, ini nilai yang terkirim ke server, dan ini bisa diakses oleh admin ataupun oleh wali kelas untuk diproses ke kantor. Jadi silahkan, nanti jangan lupa kalau sudah silahkan diklik kirim. Nah, kemudian bagaimana kalau kita mau merubah? Nah, silahkan Bapak Ibu, walaupun sudah terkirim, Bapak Ibu bisa lakukan perubahan di input penilaian. Nilai silahkan nanti yang mau dirubah mana, silahkan nanti diubah. Misalnya yang satu ini ada yang dirubah, silahkan diubah, kemudian nanti disimpan. Setelah disimpan nanti dikirim ulang. Oke, nilai akhir, kemudian dikirim ulang lagi. Oke, dikirim ulang. Nanti otomatis nilai yang akan digunakan adalah nilai yang terkirim terakhir, Bapak Ibu. Yang akan terkirim terakhir. Oke, jadi pengiriman nilai itu bisa dilakukan beberapa kali, tergantung Bapak Ibu bagaimana melakukan perubahan itu. Tapi untuk proses rapotnya dimohon nanti setelah mengirim yang terakhir Bapak Ibu bisa konfirmasi dan sudah fix nilainya, jadi tidak ada perubahan lagi. Oke. Demikian Bapak Ibu singkatnya. Kemudian jangan lupa kalau sudah selesai silahkan on. Oke, seperti itu Bapak Ibu untuk proses penilaiannya. Jadi sampai dengan proses pengiriman file, pengiriman nilai itu dilakukan secara online di era. Jadi pastikan sudah terkirim dan bisa diproses di era. Demikian Bapak Ibu tutorial yang kita berikan untuk kali ini. Kita akan ketemu lagi mungkin dengan proses untuk wali kelas. Kita akan buat pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.